Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Raffi Hidayat dari jurusan Informatika Fakultas Teknologi Industri. Saya di sini akan mengambil tema akhlak dalam menuntut ilmu. Tapi sebelumnya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat melihat video ini dengan keadaan sehat walafiat. Semoga yang sedang sakit diberikan kesembuhan dan semoga sabar dalam menghadapi kesakitan tersebut. Tak lupa sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhir zaman kelak nanti. Amin. Para penonton sekalian, marilah kita menjaga ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan kita menjaga ketakwaan, kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi ketakwaan itu diperlukan ilmu. Ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Menuntut ilmu akan memperbanyak kita mendapatkan manfaat dan juga akan membantu kita di kedepan dan kemudian hari. Ilmu berasal dari bahasa Arab. Alimah ya'lamu ilman, yang berarti mengerti sesuatu. Ilmu sendiri memiliki arti suatu usaha sistematis dengan metode ilmiah dan pengembangan dan penataan pengetahuan alam semesta dan isinya yang terbukti penjelasannya. Dalam hadis yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, setiap umat muslim itu wajib hukumnya untuk menuntut ilmu. Hadis tersebut berbunyi, Tolabu ilmi faridotun ala kulli muslim, yang berarti menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu muslim. Keutamaan dari menuntut ilmu adalah yang pertama, kita akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala jika kita mempelajari dan mendalami ilmu agama. Itu yang utama dan yang paling pertama. Yang kedua, kita akan mendapatkan pahala. Yang ketiga, ilmu akan bermanfaat bagi kita di kemudian hari. Yang keempat, kita akan membantu orang lain. Kita bisa membantu orang lain dalam hal kesusahan. Misalnya orang baru susah, kita tolong. Orang bingung mau ngerjain apa, kita bisa bantu. Orang tidak bisa sholat, kita ajari cara sholat. Nah, yang kelima, ilmu dapat menjadikan kita sukses jika kita menggunakan ilmu dengan baik dan bijak. Kenapa sih kita diwajibkan untuk menuntut ilmu? Soalnya, nih coba bayangin ya, kalau misalnya kita nggak menuntut ilmu, apalagi ilmu agama, bagaimana kita dapat mendapatkan ridha Allah? Nanti gini, misalnya ada umat lain, terus ketemu sama umat kita. Nah, tanya, kenapa kok kamu milih agama Islam? Nah, kalau kamu nggak bisa jawab, kan jadi malu sendiri kan. Nanti hatimu jadi bimbang karena kamu nggak punya ilmu agama. Makanya yang paling penting itu ilmu agama kita harus dipelajari lebih dalam lagi. Umat lain pun juga bisa memperbudak kita jika kita gampang dibodohi karena tidak punya ilmu. Kita dapat diperbudak, kita dapat disuruh-suruh,
kita dapat dibodohi. Makanya jangan sampai kita kekurangan ilmu, apalagi ilmu agama kita sendiri. Nah, lalu ada sebuah cerita. Ini tapi cerita temennya kakak aku. Jadi temennya kakak aku itu cowok. Dia tuh sering keluarnya malam, terus mabuk-mabukan, habis itu main-main wanita, berzina. Nah, dia merasa hidupnya itu sangat kotor, sangat tidak terpuji. Nah, tapi dia bingung. Terus dia cerita ke salah satu ustadz di kampungnya. Dia cerita, "Tat, kenapa nih kok hidupku gini-gini aja ya? Kok nggak ada rasa-rasa asiknya, rasa-rasa senang? Kok hampa ya rasanya?" Dia bilang gitu. Terus ustadznya bilang, "Lah, kamu ngapain aja selama hidup?" Dia bilang, "Aku cuman bersenang-senang, Tat, cuman mikirin dunia aja." Nah, ustadznya bilang, "Ya, coba deh kamu itu memperdalam agamamu lagi. Coba seminggu aja kamu menuntut ilmu agama. Cobain, rasanya gimana? Berubah nggak hidupmu?" Lalu dia cobalah seminggu itu. Dia belajar cara sholat, belajar cara berdoa, belajar membaca Al-Quran. Dia sering ke masjid, mengikuti pengajian-pengajian. Nah, dari situ dia merasakan perubahan yang sangat drastis. Hidupnya jadi lebih cerah, hatinya jadi lebih tenang. Terus kan kalau misalnya kita habis melakukan sesuatu yang tidak senonoh atau tidak baik, kan kita merasa jiwa kita kotor. Nah, dia setelah kotor itu dia merasakan bersih, hatinya bersih. Nah, maka dari itu ayo kita menuntut ilmu agama kita terutama. Boleh menuntut ilmu yang lain, tetapi yang paling utama itu ilmu agama kita. Jangan sampai kita lupa sama ilmu agama kita sendiri. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.